Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang sholih. Amin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Maharatul Kitabah. Teman-teman, ada yang tahu apa itu Maharatul Kitabah? Kita akan membahas apa sih pembelajaran Maharatul Kitabah itu? Maharatul Kitabah atau keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam mengolah lambang-lambang grafis menjadi kata-kata. Kemudian kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah bahasa guna menyampaikan dan menginformasikan gagasan, pengalaman, perasaan, dan emosi kepada orang lain. Selanjutnya, pentingnya Maharatul Kitabah. Yang pertama, agar siswa semakin aktif di dalam proses belajar bahasa Arab. Yang kedua, menyalurkan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Yang ketiga, kemahiran menulis bermanfaat besar dalam kegiatan berbahasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis dan memiliki kemampuan menguatkan bahasa. Dan yang terakhir, meningkatkan kematangan emosional, kemampuan intelektual, dan kematangan sosial. Kemudian, apa sih tujuan kita mempelajari Maharatul Kitabah itu? Yang pertama, agar siswa bisa menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk huruf dan suara. Yang kedua, menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah, ataupun akhir. Yang ketiga, penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Yang keempat, penguasaan atau mampu menulis dari kanan dan kiri. Kemudian yang kelima, mengetahui tanda baca dan petunjuknya dan cara penggunaannya. Prosedur pembelajaran Maharatul Kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab. 1. Keterampilan pra-menulis huruf. Jadi, bagi pemula yang baru akan belajar menulis, akan dilatih cara memegang alat tulis dan juga cara meletakkan buku di depannya.
Para pelajar juga diajari cara menggaris, memulai, dan mengakhiri tulisan suatu huruf. Hal ini penting sebagai persiapan sebelum mereka belajar menulis kata-kata pada tahap berikutnya. 2. Menulis huruf. Setelah para pelajar berlatih membuat garis-garis, mulailah mereka belajar menulis huruf-huruf. Pada tahap ini, sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulailah dengan berlatih menulis huruf-huruf secara terpisah sebelum mereka berlatih menulis huruf sambung. 2. Tulislah huruf-huruf tersebut secara tertib sesuai dengan urutan dalam abjad. 3. Tulislah huruf-huruf sebelum menulis suku kata atau kata. 4. Tulislah 1 atau 2 huruf pada setiap pelajaran. 5. Pengajar memulai menulis contoh tulisan, kemudian para pelajar mulai menulis pada buku tulis mereka. 3. Menyalin. Setelah para pelajar selesai berlatih menulis huruf, baik yang bersambung maupun yang terpisah, sebaiknya mereka diminta untuk menyalin pelajaran membaca yang mereka pelajari. 4. Pelajaran dikte atau imla. Setelah para pelajar latihan menyalin, pada waktu yang cukup, mulailah mereka melatih imla. Latihan ini dilakukan untuk menguji kemampuan menulis mereka atas apa yang mereka dengar. Dengan mulainya mereka berlatih dikte, tidak berarti mereka berhenti berlatih menyalin, karena kedua keterampilan tersebut sebaiknya dikerjakan secara bersama-sama. Dikte biasanya menentukan materi bacaan yang akan dilatihkannya pada imla, sehingga para pelajar dapat mempersiapkannya terlebih dahulu dengan membaca materi tersebut. Hal ini lebih baik daripada imla yang diberikan secara tiba-tiba. Imla yang diumumkan sebelumnya memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mempersiapkan terlebih dahulu dengan berlatih. Sedangkan imla yang diberikan secara tiba-tiba akan didahului dengan persiapan yang tidak memadai. 5. Menulis terstruktur. Setelah para pelajar mempelajari menulis huruf-huruf, menyalin dikte, mereka mulai belajar kitabah muqayyah, yaitu menulis struktur, yang dinamai juga dengan kitabah muwajjahah. Jenis menulis ini diberikan terlebih dahulu sebelum menulis bebas. 6. Menulis bebas. Menulis bebas merupakan tahap terakhir dari perkembangan tahap menulis. Para pelajar perlu diajarkan keterampilan menulis bebas secara otomatis. Selanjutnya, kita akan mempelajari mufradat. Silahkan ditulis mufradatnya beserta dengan artinya. Al-ismu bil kamili, nama lengkap. Al-mustawal awali, semester 1. Al-unwanu, alamat. Tolibun, mahasiswa. Al-jami'atil islamiyatil hukumiyati funuruju, IAIN Ponorogo. Tahorrojtu fi, saya lulus dari. Yaskunu, tinggal. Al-ma'hadi, pondok. Yata'arofu, berkenalan. Asdiqo'u, teman-teman.
Al-bayanatis syahsiyata, data pribadi. Al-hiwayatu, hobi. Qadimun min, berasal dari. Dauru, giliran. Kutubit turathil islami, kitab kuning. Asyar'i, jalan. Al-mufaddolatu, favorit. Yaqulu, berkata. Kullu wahidin, masing-masing. Ya'ti, tiba. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Jadi, dalam soal ini adalah kalimat acak. Anda disuruh merangkai kalimat acak tersebut menjadi kalimat yang benar, seperti yang ada di dalam contoh. Thalibun Muhammadun fil jami'atil islamiyatil hukumiyati Bunuruju fil mustawal awali. Ini adalah kalimat acak, kemudian dijadikan menjadi kalimat yang benar, yaitu Muhammadun Thalibun fil mustawal awali fil jami'atil islamiyatil hukumiyati Bunuruju, yang artinya Muhammad, mahasiswa semester 1 IAIN Ponorogo. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiru halihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.